Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih Anda merasa rezeki seperti selalu mampet? Uang yang datang cepat sekali habis, usaha terasa sepi, dan suasana rumah sering bikin hati gelisah tanpa sebab yang jelas. Padahal, sudah kerja keras dari pagi sampai malam, tapi hasilnya seperti tidak pernah cukup. Banyak orang tidak sadar, ternyata salah satu penyebabnya bisa jadi ada di tempat yang setiap hari kita lihat, yaitu ruang tamu. Ya, ruang tamu bukan hanya tempat menerima tamu, atau tempat keluarga berkumpul. Dalam pandangan banyak orang tua zaman dulu, ruang tamu adalah wajah rumah, pintu pertama masuknya energi, suasana, bahkan simbol datangnya rezeki. Ada beberapa pantangan yang dianggap sepele, tapi justru sering ditemukan di hampir setiap rumah. Anehnya, kebiasaan ini dipercaya bisa membuat suasana rumah terasa berat, tamu enggan berlama-lama, peluang rezeki seperti tertutup, bahkan penghuni rumah jadi sering bertengkar. Yang paling mengejutkan, nomor 13 adalah yang paling sering ada di rumah banyak orang, bahkan mungkin sedang ada di ruang tamu Anda saat ini. Kalau dibiarkan, bukan cuma membuat rumah terlihat kurang nyaman, tapi juga dipercaya bisa membuat rezeki terasa seret dan sulit berkembang. Di video kali ini, kita akan membahas 17 pantangan misterius di ruang tamu yang sering tidak disadari, lengkap dengan penjelasan kenapa hal ini dipercaya berpengaruh pada suasana rumah dan kelancaran rezeki. Jadi, pastikan tonton sampai selesai, karena bisa jadi salah satu penyebab rezeki Anda terasa tertahan selama ini ternyata ada di dalam rumah sendiri. Sebelum lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kebaikan Anda dibalas dengan rezeki yang lancar, kesehatan, dan keberkahan untuk seluruh keluarga. Mari kita mulai dari nomor pertama. 1. Sofa atau kursi tamu yang robek dan kusam. Pantangan pertama yang sering dianggap sepele adalah sofa atau kursi tamu yang sudah robek, kempes, kusam, dan dibiarkan terlalu lama. Banyak orang berpikir, selama masih bisa dipakai, tidak masalah. Padahal menurut kepercayaan orang tua zaman dulu, kondisi kursi tamu sangat berpengaruh terhadap aura pertama rumah. Ruang tamu adalah tempat pertama yang dilihat orang saat masuk ke rumah. Ketika yang terlihat pertama kali adalah sofa yang robek, busanya keluar, warna memudar, bahkan ada bagian yang sudah miring atau patah, hal ini dipercaya mencerminkan energi kelelahan dalam rumah. Secara simbolis, kondisi itu dianggap seperti menampilkan kesan bahwa rumah sedang menahan beban berat. Bukan soal mistis semata. Secara psikologis pun hal ini masuk akal. Rumah yang terlihat kurang terawat bisa membuat tamu merasa kurang nyaman. Kadang tanpa sadar, tamu yang sebenarnya membawa peluang baik, relasi kerja, atau kesempatan usaha jadi tidak betah berlama-lama. Banyak orang sukses percaya bahwa suasana rumah yang rapi dan nyaman bisa menarik energi positif. Sebaliknya, furnitur yang rusak dan dibiarkan lama seolah menjadi simbol bahwa pemilik rumah membiarkan hal-hal buruk menumpuk. Kalau belum bisa mengganti sofa baru, minimal gunakan penutup sofa yang bersih, rapikan bantal, dan pastikan area duduk terlihat nyaman. Kadang perubahan kecil seperti ini bisa membuat suasana ruang tamu jauh lebih hidup. Karena seringkali rezeki datang lewat manusia. Jika tamu merasa nyaman, obrolan menjadi lebih hangat, peluang lebih mudah terbuka, dan hubungan silaturahmi semakin lancar. 2. Meja ruang tamu berantakan dan penuh barang tak terpakai. Pantangan kedua adalah meja ruang tamu yang dipenuhi barang-barang tidak penting. Ini termasuk tumpukan kertas, remote rusak, gelas bekas, bungkus makanan, charger lama, struk belanja, bahkan barang receh yang tidak pernah dibereskan. Kelihatannya sepele, tapi inilah salah satu kebiasaan yang sangat sering terjadi di rumah. Menurut kepercayaan lama, meja ruang tamu melambangkan pusat penerimaan tamu, sekaligus simbol keterbukaan rumah terhadap hal baik. Ketika meja penuh barang berantakan, itu dianggap sebagai simbol jalan masuk rezeki yang tersumbat.
Secara logika pun sangat masuk akal. Rumah yang berantakan membuat pikiran terasa sesak. Tanpa sadar, penghuni rumah jadi lebih mudah stres, emosi, dan sulit fokus dalam bekerja. Energi rumah seringkali terbentuk dari kebiasaan kecil. Kalau setiap hari yang terlihat adalah tumpukan barang, pikiran juga ikut terasa penuh. Akibatnya ide-ide segar, semangat kerja, dan kreativitas bisa ikut menurun. Coba perhatikan, banyak rumah yang terasa adem dan nyaman biasanya memiliki meja tamu yang bersih, sederhana, dan tertata. Simpan hanya hal yang perlu, seperti vas bunga kecil, buku tamu, atau dekorasi sederhana. Jangan biarkan meja menjadi tempat penampungan semua benda. Kadang bukan rezekinya yang jauh, tapi suasana rumah yang membuat pikiran kita sulit menerima peluang. 3. Cermin menghadap pintu masuk. Pantangan ketiga yang cukup terkenal adalah cermin besar yang langsung menghadap pintu utama atau pintu masuk ruang tamu. Banyak rumah memasang cermin di ruang tamu untuk membuat ruangan terlihat lebih luas. Memang, dari sisi desain interior, ini cukup umum. Namun dalam banyak kepercayaan tradisional, posisi cermin yang langsung menghadap pintu dianggap kurang baik. Konon, segala energi baik yang masuk ke rumah akan langsung dipantulkan keluar oleh cermin tersebut. Karena itu, banyak orang tua percaya bahwa rezeki yang datang jadi tidak menetap. Terlepas dari sisi kepercayaan, ada alasan visual yang juga masuk akal. Cermin yang langsung menghadap pintu kadang menciptakan kesan kaget bagi tamu yang baru masuk, karena langsung melihat bayangannya sendiri. Bagi sebagian orang, ini membuat ruang terasa kurang hangat. Jika memang ingin memasang cermin, usahakan posisinya di sisi samping ruangan, bukan tepat berhadapan dengan pintu. Cermin sebaiknya digunakan untuk memantulkan cahaya atau memperindah sudut ruang, bukan menjadi fokus utama saat seseorang pertama kali masuk. Penataan kecil seperti ini sering dianggap mampu membuat suasana rumah terasa lebih tenang dan terbuka. 4. Ruang tamu terlalu gelap. Pantangan keempat adalah ruang tamu yang gelap, lembab, dan kurang pencahayaan. Ini termasuk salah satu hal yang paling sering tidak disadari. Banyak rumah membiarkan ruang tamu remang-remang, tirai selalu tertutup, lampu redup, atau bahkan ada bohlam yang mati berhari-hari. Menurut kepercayaan lama, ruangan yang gelap dipercaya menarik suasana berat dan membuat energi rumah terasa suram. Secara nyata, ruang yang gelap memang bisa memengaruhi mood penghuni rumah. Orang jadi lebih malas, kurang bersemangat, bahkan merasa cepat lelah. Sebaliknya, ruangan yang terang memberi kesan hidup, bersih, dan penuh energi. Kalau memungkinkan, buka jendela di pagi hari agar sinar matahari masuk. Ganti lampu yang redup dengan pencahayaan yang lebih hangat dan nyaman. Ruang tamu yang terang seringkali membuat tamu merasa lebih betah dan suasana rumah terasa lebih ramah. Banyak peluang datang dari obrolan sederhana. Jika tamu nyaman, obrolan bisa berkembang menjadi relasi, kerjasama, atau peluang usaha. 5. Jam dinding mati atau rusak. Pantangan kelima yang sering dianggap biasa adalah jam dinding mati, berhenti, atau menunjukkan waktu yang salah. Ini sering sekali ada di rumah. Jam masih tergantung rapi di dinding, tapi baterainya sudah habis sejak lama dan dibiarkan begitu saja. Dalam banyak kepercayaan lama, jam yang mati melambangkan stagnasi atau mandeknya perjalanan hidup. Seolah-olah waktu di rumah tersebut ikut berhenti. Secara simbolis, ini sering dikaitkan dengan usaha yang sulit berkembang, penghasilan yang terasa jalan di tempat, atau peluang yang datang lalu hilang. Kalau dipikir secara logis, benda rusak yang terus dibiarkan juga mempengaruhi kesan rumah. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pada detail kecil. Padahal seringkali keberhasilan datang dari perhatian terhadap hal-hal kecil. Pastikan jam di ruang tamu selalu hidup dan menunjukkan waktu yang tepat. Karena jam yang berjalan bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol bahwa rumah terus bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. 6. Bunga plastik berdebu atau tanaman yang sudah layu.
Pantangan keenam yang sering ada di ruang tamu adalah bunga plastik yang penuh debu atau tanaman hias yang sudah layu namun tetap dibiarkan. Banyak rumah sengaja menaruh bunga sebagai pemanis ruangan agar ruang tamu terlihat cantik dan hidup. Tapi sayangnya, bunga yang tidak pernah dibersihkan justru bisa memberi kesan sebaliknya. Menurut kepercayaan orang tua zaman dulu, tanaman yang layu melambangkan energi kehidupan yang sedang menurun. Ruang tamu yang seharusnya menjadi tempat menyambut hal-hal baik, malah memancarkan kesan muram dan tidak terawat. Apalagi jika bunga plastiknya dipenuhi debu tebal, sarang laba-laba kecil, atau warnanya sudah kusam karena lama tidak diganti. Secara psikologis, benda seperti ini memang mempengaruhi suasana rumah. Debu yang menumpuk memberi kesan malas, berat, dan kurang nyaman. Tamu yang datang pun tanpa sadar menangkap kesan bahwa rumah kurang diperhatikan. Kalau ingin memakai dekorasi bunga, usahakan rutin dibersihkan. Lebih bagus lagi jika menggunakan tanaman hidup yang segar dan mudah dirawat, seperti sirih gading, lidah mertua, atau tanaman daun hijau kecil yang memberi kesan asri. Tanaman yang segar sering dianggap sebagai simbol pertumbuhan, keberkahan, dan kelancaran hidup. Karena itu, jangan biarkan ruang tamu dipenuhi benda-benda yang memberi kesan mati dan lesu. Kadang hal kecil seperti mengganti bunga lama dengan yang baru bisa membuat seluruh suasana rumah terasa berbeda. 7. Foto atau hiasan dinding yang bernada sedih. Pantangan ketujuh adalah hiasan dinding, lukisan, atau foto yang memunculkan suasana sedih, suram, dan menekan perasaan. Misalnya lukisan jalan sepi berkabut, gambar pohon kering, foto wajah murung, atau hiasan dengan warna gelap yang terlalu dominan. Banyak orang memilih dekorasi hanya karena terlihat estetik, tanpa memikirkan suasana yang dipancarkan. Menurut kepercayaan lama, gambar yang bernuansa kesedihan dipercaya memengaruhi energi rumah. Ruang tamu yang seharusnya hangat dan mengundang, malah terasa dingin secara emosional. Secara logika pun masuk akal. Apa yang sering kita lihat setiap hari bisa memengaruhi mood. Kalau setiap kali duduk di ruang tamu yang terlihat adalah gambar bernuansa suram, pikiran pun bisa ikut terasa berat. Sebaliknya, pilih dekorasi yang memberi kesan positif. Misalnya gambar pemandangan alam yang cerah, kaligrafi, foto keluarga yang bahagia, atau lukisan bunga yang hidup. Suasana visual sangat memengaruhi kenyamanan rumah. Rumah yang memberikan rasa tenang dan bahagia seringkali membuat penghuni lebih bersemangat dalam bekerja dan menjalani hari. Dan seperti yang sering kita dengar, hati yang lapang sering membuka jalan datangnya rezeki. 8. Barang rusak yang masih disimpan di ruang tamu. Pantangan ke-8 yang sangat sering terjadi adalah barang rusak yang tetap dipajang atau disimpan di ruang tamu. Contohnya, pajangan pecah yang dilem seadanya, lampu meja yang sudah tidak menyala, remote TV rusak, vas retak, figura patah, atau speaker yang sudah mati. Banyak orang menganggap ini hal kecil, karena merasa sayang kalau dibuang. Padahal menurut kepercayaan lama, benda rusak yang terus dipertahankan dipercaya membawa simbol energi yang terputus. Secara simbolis, hal ini dihubungkan dengan jalan rezeki yang tersendat, hubungan yang sering renggang, atau usaha yang sulit berkembang. Kalau dilihat secara nyata, barang rusak yang tetap berada di ruang tamu juga menciptakan kesan sempit dan berantakan. Tanpa sadar, rumah jadi terlihat penuh namun tidak nyaman. Cobalah biasakan untuk memilah barang. Jika masih bisa diperbaiki, segera perbaiki. Jika sudah tidak layak, lebih baik singkirkan. Ruang tamu yang bersih dari barang rusak memberi kesan bahwa rumah siap menerima hal baru. Kadang, rezeki baru sorip masuk bukan karena tidak ada peluang, tapi karena kita masih terlalu banyak menyimpan hal-hal lama yang sudah tidak bermanfaat. 9. Bau tidak sedap di ruang tamu. Pantangan ke-9 yang sangat penting adalah ruang tamu yang memiliki bau tidak sedap. Ini bisa berasal dari sofa yang lembab, karpet lama, sepatu yang diletakkan dekat ruang tamu, atau sirkulasi udara yang buruk.
Banyak orang fokus pada tampilan visual, tapi lupa bahwa menurut kepercayaan lama, bau tidak sedap dipercaya menghambat energi positif dan membuat tamu tidak nyaman. Orang yang datang bisa merasa ingin cepat pulang tanpa sadar. Secara psikologis, aroma memang punya pengaruh besar terhadap suasana hati. Rumah yang harum memberi kesan bersih, tenang, dan hangat. Sebaliknya, ruangan yang bau bisa membuat penghuni mudah stres dan tamu merasa sungkan untuk berlama-lama. Cobalah rutin membuka ventilasi, membersihkan sofa dan karpet, serta gunakan pengharum ruangan dengan aroma lembut. Kadang rezeki datang dari pertemuan yang tidak terduga. Jika tamu nyaman, obrolan sederhana bisa berubah menjadi peluang besar. 10. Televisi menyala terus tanpa henti. Pantangan ke-10 adalah televisi di ruang tamu yang hampir tidak pernah dimatikan. Banyak rumah membiarkan TV menyala dari pagi sampai malam, bahkan saat tidak ada yang menonton. Menurut kepercayaan lama, suara TV yang terus-menerus dianggap menciptakan energi gaduh di dalam rumah. Ruang tamu yang seharusnya menjadi tempat interaksi keluarga malah berubah menjadi ruangan yang penuh kebisingan. Secara nyata, kebiasaan ini memang bisa membuat suasana rumah kurang tenang. Anggota keluarga jadi jarang mengobrol, tamu juga merasa sungkan untuk berbicara karena suara TV terlalu dominan. Padahal banyak peluang hidup datang dari komunikasi. Dari ruang tamulah sering lahir obrolan keluarga, diskusi usaha, ide baru, bahkan nasihat berharga dari tamu. Sesekali matikan TV dan biarkan ruang tamu menjadi tempat bercengkrama. Suasana rumah yang tenang seringkali membuat pikiran lebih jernih dan membuka banyak ide yang sebelumnya tidak terpikirkan. Karena rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, kadang ia datang dalam bentuk ide, koneksi, dan kesempatan. 11. Pintu ruang tamu yang berbunyi berdecit. Pantangan ke-11 yang sering dianggap sepele adalah pintu ruang tamu yang berbunyi berdecit saat dibuka atau ditutup. Mungkin banyak yang berpikir, cuma suara kecil, nanti saja diperbaiki. Tapi justru hal seperti ini sering dibiarkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Menurut kepercayaan orang tua dulu, pintu adalah simbol jalan masuknya tamu, kabar baik, dan rezeki. Ketika pintu berbunyi keras, seret, atau sulit dibuka, hal itu dipercaya melambangkan jalan hidup yang juga terasa berat dan tersendat. Secara logika, ini juga masuk akal. Pintu yang berdecit memberi kesan rumah kurang terawat. Tamu yang datang pertama kali akan langsung menangkap kesan tersebut. Bayangkan seseorang datang membawa peluang kerja, ajakan bisnis, atau kabar baik. Lalu saat membuka pintu, terdengar suara krek yang keras. Kesan pertama rumah langsung terasa kurang nyaman. Kadang hal kecil seperti ini memang memengaruhi suasana hati. Cobalah cek engsel pintu, beri pelumas, bersihkan bagian yang berdebu, dan pastikan pintu mudah dibuka. Pintu yang terbuka dengan lancar sering dianggap sebagai simbol rumah yang terbuka terhadap hal-hal baik. Karena seringkali, keberkahan datang melalui orang yang mengetuk pintu rumah kita. 12. Karpet ruang tamu kotor dan jarang dibersihkan. Pantangan ke-12 adalah karpet ruang tamu yang kotor, berdebu, dan jarang dicuci. Ini salah satu benda yang paling sering ada di rumah, tapi juga paling sering diabaikan. Karpet yang terlihat biasa saja ternyata bisa menyimpan banyak debu, rambut, sisa makanan, bahkan bau lembab yang tidak langsung terasa. Menurut kepercayaan lama, lantai dan alas duduk melambangkan fondasi rumah. Jika bagian ini kotor dan tidak terawat, dipercaya bisa mempengaruhi kenyamanan serta kelancaran suasana rumah. Secara nyata, karpet yang kotor membuat ruangan terasa sumpek. Debu yang menumpuk juga bisa membuat penghuni lebih mudah bersin, batuk, atau merasa tidak nyaman. Tamu yang datang pun tanpa sadar bisa merasa kurang betah. Padahal ruang tamu adalah tempat berkumpul dan menerima orang lain. Usahakan karpet rutin dibersihkan, dijemur, atau dicuci secara berkala. Karpet yang bersih memberi kesan rumah yang hangat, nyaman, dan terawat. Kadang kebersihan kecil seperti ini bisa membuat suasana rumah berubah total, menjadi lebih adem dan menyenangkan. 13. Sapu atau alat pel ditaruh di ruang tamu. Nah, ini dia yang paling sering ada di rumah. Nomor 13.
Pantangan ke-13 adalah sapu, pel, kemoceng, atau alat kebersihan yang diletakkan di sudut ruang tamu dan terlihat jelas. Percaya atau tidak, ini sangat sering ditemukan di banyak rumah. Mungkin karena dianggap praktis, sapu sering disandarkan di pojok dekat pintu, belakang sofa, atau di samping lemari TV. Menurut kepercayaan lama, sapu adalah simbol mengusir atau menyapu keluar. Karena itu, jika diletakkan di ruang tamu yang merupakan pintu masuk rezeki dan tamu, hal ini dipercaya seperti menyapu pergi keberkahan yang datang. Bahkan ada orang tua zaman dulu yang sangat menghindari menaruh sapu di area depan rumah karena dianggap bisa membuat rezeki tidak betah masuk. Kalau dipikir secara logika, benda seperti sapu yang terlihat jelas di ruang tamu memang membuat ruangan terlihat kurang rapi dan kurang enak dipandang. Tamu yang datang bisa merasa rumah terlihat seadanya atau kurang tertata. Sebaiknya simpan alat kebersihan di tempat khusus seperti dapur, gudang kecil, atau belakang rumah. Jangan biarkan ruang tamu yang seharusnya terlihat nyaman justru dipenuhi benda-benda yang mengganggu kesan pertama. Inilah alasan kenapa nomor 13 disebut sangat sering ada di rumah banyak orang. Coba cek sekarang, jangan-jangan ada di ruang tamu Anda. 14. Terlalu banyak barang pajangan. Pantangan ke-14 adalah ruang tamu yang terlalu penuh dengan pajangan, mulai dari boneka, guci, foto, miniatur, bunga, vas, sampai hiasan kecil yang jumlahnya terlalu banyak. Memang dekorasi bisa mempercantik rumah, tapi jika berlebihan, justru membuat ruang terasa sesak. Menurut kepercayaan lama, ruang yang terlalu penuh dianggap menghambat aliran energi baik. Secara psikologis, ruangan yang terlalu ramai juga membuat mata cepat lelah dan pikiran terasa sumpak. Kadang kita menyimpan terlalu banyak barang karena sayang untuk membuang, padahal yang terjadi justru rumah terasa berat. Pilih beberapa dekorasi terbaik saja dan sisanya simpan. Ruang tamu yang simpel seringkali terlihat lebih elegan dan nyaman. Kesederhanaan justru memberi kesan lapang, dan suasana lapang seringkali membuat hati serta pikiran lebih tenang. 15. Foto keluarga yang sudah rusak atau pecah. Pantangan ke-15 adalah foto keluarga yang figurannya pecah, retak, atau gambarnya sudah kusam namun tetap dipajang. Menurut kepercayaan orang tua dulu, foto keluarga melambangkan keharmonisan rumah. Jika figura pecah dan dibiarkan, hal ini dipercaya bisa membawa suasana hubungan yang kurang harmonis, sering cekcok, atau komunikasi yang renggang. Secara nyata, benda yang rusak memang memengaruhi kesan ruangan. Foto keluarga seharusnya menghadirkan rasa hangat dan kebersamaan. Kalau figuranya retak, kasa pecah, atau fotonya sudah pudar, kesan hangat itu bisa hilang. Sebaiknya segera ganti figura yang rusak dan pilih foto keluarga dengan momen bahagia. Karena rumah yang penuh senyum dan kehangatan seringkali menjadi tempat paling nyaman bagi datangnya keberkahan. 16. Jamuan atau gelas bekas tamu dibiarkan menumpuk. Pantangan ke-16 yang sering tidak disadari adalah gelas bekas minum, piring camilan, atau sisa jamuan tamu yang dibiarkan terlalu lama di meja ruang tamu. Kadang setelah tamu pulang, kita merasa lelah lalu menunda membereskan. Gelas teh masih ada di meja sampai malam. Piring camilan masih tergeletak, bahkan ada sisa bungkus makanan yang dibiarkan sampai keesokan harinya. Menurut kepercayaan orang tua zaman dulu, meja ruang tamu yang dipenuhi sisa jamuan dianggap melambangkan urusan yang tertunda dan energi rumah yang kurang bersih. Konon hal ini bisa membuat suasana rumah terasa berat dan kurang nyaman. Secara logika pun sangat masuk akal. Ruang tamu yang terlihat penuh gelas kotor dan sisa makanan memberi kesan malas serta kurang rapi. Selain itu, sisa makanan juga bisa mengundang semut, serangga kecil, bahkan bau yang kurang sedap. Padahal, ruang tamu adalah tempat pertama yang dilihat orang saat berkunjung. Biasakan setelah tamu pulang, segera rapikan meja, cuci gelas, dan lap permukaannya agar kembali bersih. Meja yang bersih memberi kesan bahwa rumah siap menerima tamu berikutnya. Siap menerima silaturahmi baru, dan secara simbolis, siap menerima datangnya rezeki baru. Kadang hal kecil seperti ini sangat berpengaruh pada kenyamanan rumah secara keseluruhan. 17. Ruang tamu jarang digunakan untuk silaturahmi. Pantangan terakhir, dan ini yang sangat penting, adalah ruang tamu yang jarang dipakai untuk silaturahmi. Banyak rumah memiliki ruang tamu yang bagus, bersih, bahkan mewah. Tapi hampir tidak pernah digunakan untuk menerima keluarga,
tetangga, atau saudara yang datang. Menurut pandangan orang tua dulu, rumah yang jarang menerima tamu dipercaya membuat jalur silaturahmi menjadi sempit. Padahal seringkali rezeki datang melalui hubungan baik dengan orang lain. Bisa dari saudara yang memberi informasi peluang kerja, teman yang menawarkan usaha, atau tetangga yang membawa kabar baik. Secara nyata, ini memang sering terjadi. Banyak kesempatan besar datang dari obrolan sederhana di rumah. Karena itu, jangan jadikan ruang tamu hanya sebagai pajangan. Gunakan sebagai tempat berbincang hangat bersama keluarga, menerima saudara, dan mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat. Rumah yang hangat dan terbuka seringkali menjadi tempat yang penuh keberkahan. Karena sejatinya, rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga soal hubungan baik, kesehatan, dan ketenangan hati. Nah, itulah tadi 17 pantangan misterius ruang tamu yang dipercaya bisa membuat rezeki terasa seret. Percaya atau tidak, banyak dari hal-hal tadi memang sangat sering ada di rumah. Terutama nomor 13 yang ternyata sering sekali kita lihat setiap hari tanpa sadar. Yang paling penting sebenarnya bukan soal mistisnya, tetapi bagaimana kita menjaga rumah agar tetap rapi, bersih, terang, nyaman, dan penuh suasana positif. Karena rumah yang nyaman akan membuat penghuninya lebih tenang, lebih semangat bekerja, dan lebih terbuka terhadap peluang rezeki yang datang. Mulai hari ini, coba lihat kembali ruang tamu di rumah Anda. Apakah ada salah satu dari 17 pantangan tadi yang masih ada? Kalau ada, segera rapihkan dan benahi sedikit demi sedikit. Semoga setelah ini, rumah Anda semakin nyaman, keluarga semakin harmonis, dan rezeki semakin lancar dari arah yang tidak disangka-sangka. Tulis di kolom komentar, amin. Semoga rezeki lancar dan rumah penuh berkah. Jangan lupa, bantu channel ini berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dukungan Anda sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan konten-konten menarik dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.